Saudara, saya belajar banyak hal dari yang tadi sudah disampaikan, terutama dari Stephen. Saya belajar caranya pamer dengan cara yang elegan. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tapi saudara, akhirnya saya juga tahu setelah saya mendengar khotbahnya sharing dari Sasa, saudara saya juga akhirnya tahu kenapa saya nggak bisa masak enak, tangan saya kurang ginuk-ginuk. Saya baru tahu, ini adalah sebuah kebenaran dan sebuah fakta yang saya baru tahu hari ini. Terima kasih untuk kedua khotbah, kedua sharing yang sangat memberkati saya pada pagi hari ini. Saudara, tapi hari ini saya jadi teringat setelah saat tadi cerita tentang mimpinya, saudara, saya jadi teringat, saudara. Semenjak Pak Petrus Agung, Pak Daniel, dan Pak Yusak meninggal, saudara, saya sering banget mimpi Papa Agung, Papa Raja, Papa Daniel, dan Engkong itu bangkit, saudara. Saya sering banget mimpi. Entah saya nggak bisa move on atau apa, saya nggak tahu, tapi saya sering banget mimpi itu. Tapi saudara, sejujurnya saat saya bangun, saya doa, saya ngerenung, Tuhan, kenapa ya aku tuh sering banget mimpi hamba-hambamu yang sudah pulang ini bangkit lagi. Dan tiba-tiba seperti di hati Tuhan seperti bicara seperti ini, saudara. Saat hamba-hamba Tuhan, semua pendahulu kita sudah dikubur, sudah meninggal, sudah menyelesaikan tugasnya. Seharusnya bangkit para hamba-hamba Tuhan, bangkit para Petrus Agung, bangkit para Yusak Cipto, bangkit para Daniel Krestianto, bukan untuk mengcopy yang mereka sudah lakukan, tapi untuk menyelesaikan setiap visi, menyelesaikan setiap tugas, menyelesaikan setiap hal yang seharusnya kita selesaikan dan kita kerjakan. Dan saudara, mungkin seperti mimpi saya itu akan terjadi saat kita semua, saat bangkit para pahlawan-pahlawan iman yang baru. Saudara, maka masa itu akan datang. Sekarang saatnya Bahtera kita memasuki lawatan terbesar. Karena seperti janjinya Tuhan sudah berkata, kitalah yang akan ada di tengah lawatan terbesar itu. Sejujurnya, kerinduan hati saya adalah saat bangkit. Semua saat mungkin yang satu pulang, tapi bangkit 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 100.000 pahlawan-pahlawan iman yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih dahsyat lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa sih seringkali kita nggak bisa menjadikan daging, bukan jadi daging kalau kata Papa Pet, jadiin nyata, jangan jadi daging, saudara, katanya nanti jadi gendut. Kalau gitu saya merasa tersinggung, saudara. Jangan-jangan selama ini saya di Bahtera, saya tidak menjadikan mimpi jadi daging karena saya masih kurus-kurus aja. Tapi saudara, kenapa ada orang-orang yang bisa menjadikan mimpi Tuhan jadi nyata? Dan ada yang enggak. Saudara, tadi saya ngobrol sama Macu waktu di hotel. Saya sempat ketemu sebentar dan seperti yang orang-orang lain katakan, begitu ketemu saya, yang selalu saudara katakan, Ael kenapa kurus banget? Ael kamu harus gendutan. Dan itu semua orang, itu makanan saya setiap hari, saudara. Dan saya renungkan, saya mikir, saudara, pernah saya datang ke ahli gizi, saya tanya kenapa sih? Kasiannya kekurangan gizi. Saudara, saya pernah datang ke ahli gizi dan saya tanya, Dok gimana caranya saya bisa gendut? Saudara, ini saya pergi sama Tante Lani, saudara. Di saat Tante Lani nanya, Dok gimana saya bisa jadi kurus? Saya nanya, Dok gimana saya bisa jadi gendut? Dan dokternya gak perlu pusing, saudara. Dokternya tinggal bilang ke Tante Lani, kamu gak boleh makan ini. Ael, kamu makan semua yang tadi gak boleh itu. Saudara, tapi saudara, dan dokternya bilang, El, kenapa kamu kurus banget? Karena ususnya kamu itu tidak bisa mencerna 100% setiap makanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya Tante Lani metabolismenya sangat sehat, minum air aja jadi daging, saya makan makanan banyak juga gak bisa jadi daging, karena cuma nyerap 30%. Kalau tadi saya, dan kenapa saya bisa sempat ususnya sampai sekarang lagi dibenerin, saudara, ususnya lagi dibenerin. Kenapa? Karena dokternya bilang, karena waktu kecil, kamu kalau makan itu milih-milih. Makan milih-milih, dan kalau makan dulu saya waktu masih kecil, saudara, makannya tuh lama. Saya makan pagi, selesai baru makan siang. Mulai makan siang lagi, baru beres makan malam. Makan malam, hidup saya isinya makan terus
saudara. Tapi bukan karena porsinya banyak. Karena sama papa pokoknya gak boleh pergi kemana-mana kalau makanannya belum habis. Akhirnya saya benci makan. Dan saya makan cuma makanan yang saya bisa, yang suka doang, saya pilih. Oh yang saya suka saya makan. Yang saya gak suka saya buang. Dan yang saya suka makanan adalah junk food saudara. Sampai akhirnya dokter bilang usus kamu ini jadi tidak bisa menyerap makanan 100%. Ujungnya sekarang makanya kenapa kamu kurus banget, karena kamu cuma bisa menyerap makanan 30%. Tapi saudara setelah itu saya renungkan, saya jadi terbuka sesuatu saudara. Kenapa seringkali kita di kebaktian yang sama nih saudara. Kita di kebaktian yang sama, kita dapatkan makanan rohani yang sama. Tapi seringkali kita menerimanya berbeda-beda. Ada yang metabolisme rohaninya bisa kuat, bisa memproses semuanya dan cepat dijadikan daging, cepat dijadikan nyata. Ada yang gak bisa, seperti saya. Mau dikasih makanan, jejelin makanan sebanyak apapun, gak jadi daging. Tapi saya berdoa di alam roh saya tidak seperti itu. Tapi saudara, itulah kita. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena di awal seringkali kita memilah-milah. Yang kita mau, kita cuma mau dengar apa yang kita suka. Kita cuma mau dengar apa yang kita suka, apa yang kita mau. Oh berkat, yes, amin. Tapi begitu makanan rohani yang datang di hadapan kita berupa teguran. Begitu makanan rohani yang ada di hadapan kita berupa hal yang menyakitkan. Kita akan lewati itu, kita akan pilih, no ini enggak. Dan sampai akhirnya tanpa kita sadar, begitu ada sedikit makanan keras yang masuk kita tolak. Begitu ada hal yang kita gak suka sedikit kita tolak. Dan metabolisme roh kita rusak saudara. Kenapa? Sesimpel karena kita terlalu banyak memilih makanan yang kita suka. Kita menolak yang kita gak suka. Saya mau ajak kita buka saudara firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-26. 1 Samuel 10 ayat yang ke-26. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Durusila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia apa? Pura-pura tuli. Saudara, sejak awal Saul ini milih-milih makanan. Sejak awal Saul ini hal yang menyakitkan, aku pura-pura tidak dengar. Hal yang ku gak suka dengar, aku akan singkirkan. Dan saudara, tanpa Saul sadari sampai akhirnya metabolisme rohnya ini begitu rusak. Sampai akhirnya apa? Saul sekali ditolak orang dia marah. Begitu sekali Saul bilang, Saul kamu ini, Samuel bilang, Saul kamu gak boleh begini, dia gak bisa terima. Dan akhirnya dia begitu memilah, begitu proses Tuhan yang gak suka, makanan yang gak enak dia akan tolak. Dia akan pura-pura tidak dengar. Dari awal Saul memilah-milah yang dia mau dengar. Ini aku mau, oke aku jadi raja, aku dihormati, yes aku mau. Begitu berbicara dia harus kejar Tuhan. Begitu berbicara, oh Saul kamu salah, kamu harus ditegur, oh dia pilah. Oh Saul ada harus proses yang dilakukan, dia pilah, dia gak mau. Dan saudara, apa hasilnya? Ujungnya metabolisme roh kita akan jadi sangat rusak. Kita cuma bisa memilih yang kita suka. Dan sampai akhir, bukan masalah metabolisme kita yang rusak, tapi masalahnya semua janji Tuhan itu gak bisa jadi daging. Setiap janji, setiap semua firman, setiap mimpi yang Tuhan berikan gak bisa jadi nyata. Bukan karena salah Tuhan, bukan karena salah kebaktian, tapi karena salah kita yang terbiasa memilah-milah. Oh ini gak enak, ini gak mau. Dan masalahnya saudara, di Bahtera ini yang namanya belayan dan cakaran, kita seringkali tidak bisa membedakan yang mana yang sayangnya. Kita tidak bisa membedakan. Dan seringkali itu membuat kita marah, kita memilah, metabolisme kita rusak. Karena apa? Terlalu sering kita gak mau yang gak enak. Maunya yang kita suka aja, maunya yang kita mau dengar aja. Kalau kita gak mau dengar, kita pura-pura tuli. Seperti Saul. Saudara, tapi Daud adalah orang yang tahu artinya memakan semuanya bersama dengan Tuhan. Proses, mau dibunuh Saul, hajar semua, sikat habis, makan habis, enak gak enak, sikat habis, makan habis semuanya. Daud tahu artinya makan semuanya bersama dengan Tuhan, makan semua musuhnya bersama dengan Tuhan. Saudara, mari hari ini benahi metabolisme roh kita. Jangan pilah-pilah yang hanya yang kau suka.
teguran, baik itu proses, engkau dihujat, engkau dihina, jangan pura-pura tuli. Semuanya deal with it. Salah bilang salah, marah bilang marah, apapun itu hadapi itu. Tapi kita semua terima setiap proses yang Tuhan berikan. Baik yang enak maupun yang gak enak. Tuhan rendahkan kita, kita nikmati. Tuhan angkat kita tinggi, kita nikmati. Jangan mau hanya yang enak doang. Supaya metabolisme hidup kita, roh kita jangan sampai rusak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.